Kenarawan. Kenarawan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah, pagi hari ini insyaallah merupakan pertemuan yang kedua kita dari sesi daurah pembahasan kitab Manzumah Abi Ishaq Al-Ilbiri yang kemarin kita sebutkan. Manzumah ini merupakan sebuah matan atau manzumah atau nazam yang berisikan hal-hal yang dapat melembutkan hati, yang dapat mengubah mindset hidup kita mungkin yang tadinya selalu senang memprioritaskan dunia, merubah kita menjadi apa? Lebih condong ke akhirat, lebih zuhud, lebih qanaah, dan berisikan pula motivasi-motivasi, semangat-semangat agar kita senantiasa menuntut ilmu. Bahwasanya dari sekian pekerjaan, dari sekian profesi yang banyak dilakukan oleh seorang, profesi yang paling baik dan paling utama adalah profesi menjadi penuntut ilmu. Nah, setelah kita sebutkan di bagian pertama kemarin, tafutu fu'adakal ayyamu fatta wa tanhidu jismaka sa'atu nahta. Hari-hari yang berlalu itu bukan hanya meremukan, menghancurkan badan kita, tapi apa? Melemahkan, menghancurkan sampai ke hati kita. Fisik yang sehat, namun jika hatinya rusak, maka tidak ada nilainya. Sebaliknya, fisik yang sakit, yang tidak sehat, yang rusak, namun kalau hatinya kuat, maka ini masih sehat. Wa tanhidu jismaka sa'atu nahta. Dan waktu-waktu yang berlalu, yang kalau kita tidak utamakan akhirat, itu pasti akan senantiasa menguruskan, memeras, melemahkan hati dan diri kita. Betapa banyak kita kemarin sakit karena sebabnya apa? Kecapean kerja. Pinggang kita sakit, kebanyakan apa? Kecapean kerja. Kaki kita pegel, tangan kita pegel, kesemutan, sakit kepala, karena apa? Karena dunia. Alhasil apa? Terkadang tidak jarang dari kita capek karena dunia, malah meninggalkan ibadah. Kalau sudah capek terkadang izin dari belajar, tidak fit badannya. Nah, ini kita kata beliau, watan hidu jismaka sa'atu nahta. Dunia menghancurkan kita, melemahkan kita. Hasil apa? Membelokkan kita dari akhirat menjadi senantiasa dunia. Nah, di baris yang kedua atau matan yang kedua yang akan kita lanjut di halaman ke-10. Silakan dibuka di halaman yang ke-10. Berikutnya beliau akan menyampaikan pada kita bahwasanya kita kalau hidup ini harus senantiasa ingat akan ada yang namanya apa? Ajal, kematian. Halaman berapa ya? Halaman yang ke-10 yang tulisannya tebal. Halaman 10 tulisannya tebal. Kata beliau, summa ba'da dzalika qala wa tad'ukal manunu du'a sirri ala ya sahi anta uridu anta. Kata beliau, wa tad'uka al-manun. Pak Agung ketemu kan? Belum. Ya. Wa tad'uka al-manun. Al-manun maknanya al-maut. Tulisan yang tebal itu ya. Yang di atas yang tulisan tebal. Baris nomor 2 yang ada angka 2-nya. Wa tad'uka al-manun. Al-manun ini maknanya kematian. Al-manun tad'uka, senantiasa menyerumu, senantiasa melambai-lambai ke kita, manggil ke kita.
doa as-sidqin, dengan panggilan yang amat sangat tulus. Kematian tulus memanggil kita, sebagaimana panggilan orang tua yang rindu pada anaknya. Panggilan tulus. Kematian memanggil kita nggak pernah dusta, nggak pernah basa-basi, tulus panggilnya. Doa as-sidqin, dengan panggilan yang apa? Yang jujur, yang tulus. Doa maknanya di sini tidak panggilan, sidqin panggilan yang jujur, panggilan yang tulus. Apa seruan yang beliau seru? Apa panggilan yang beliau panggil ke kita? Ala ya sohi. Sohi ini singkatan sohibi. Sohibi. Wahai sahabatku, kata beliau. Kematian panggil kita. Wahai sahabatku, anta uridu anta, mau kemana? Saya ingin kamu. Kabur kemana? Dapat juga nanti. Kematian senantiasa apa? Manggil kita anta, kamu. Uridu anta, yang saya inginkan cuma kamu. Terus cintai pada kita yang namanya apa? Kematian. Maka kata Allah kemarin yang kita sebutkan, aina ma takunu yudrikkumul maut. Mau lari kemana kita, kematian tetap apa? Datang kepada kita. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sampai-sampai apa? Kalau kita ngumpet masuk di dalam benteng bawah tanah yang nggak bisa, ada orang datang ke kita tapi apa? Kematian tetap datang pada kita. Makanya kata beliau, doa as-sidqin, panggilan dari kematian itu sangat amat tulus. Ala ya sahi, saudaraku, sahabatku, mau kemana? Bukan orang lain yang saya pengen, tapi siapa? Anta, uridu anta, kamu yang saya mau. Nah, kita baca syarahnya. Sekali lagi saya sampaikan, di kitab ini kita akan banyak menemukan bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab, terjemahkan dengan bahasa Arab. Kata beliau, wa tad'uka al-manun, yang di dalam Quran bawahnya sekarang, wa tad'uka al-manun, yakni malakul mauti. Al-manun tadi maknanya kata beliau yakni malakul maut, malaikat maut. Jadi panggilan al-manun memanggilmu maksudnya apa? Malaikat maut memanggil kita. Atau kata beliau juga bisa diterjemahkan dengan al-manun yakni al-maut, atau al-manun juga bisa diterjemahkan dengan kematian itu sendiri, dengan kematian itu sendiri. Wa tad'u kal-manun yakni annal mauta yad'uka fi kulli sa'atin wa lahdatin. Maksud dari tad'u kal-manun adalah annal mauta, bahwasanya kematian, yad'uka senantiasa memanggil kita, menyeru kita, menjemput kita fi kulli sa'atin, di setiap waktu, wa kulli lahdatin, dan setiap kesempatan. Bisa datang kapan saja kematian. Fi kulli sa'atin, di setiap waktu, wa fi kulli lahdatin, dan setiap apa? Kesempatan. Sa'ah maknanya waktu, lahdah maknanya apa? Kesempatan. Inilah kematian ya Pak. Kemarin kita sebutkan ada yang kadang menunggu orang sakit di rumah sakit, ternyata yang wafat duluan bukan orang yang sakitnya. Ini kata beliau, fi kulli sa'ah, kematian akan bisa datang pada kita di setiap waktu atau di setiap kesempatan. Nah berikutnya kata beliau, wa tad'ukal manunu du'a as-sidqin, atau garis bawahi doa as-sidqinnya, atau garis bawahi doa as-sidqin. Di situ ada kalimatnya wa tad'ukal manunu doa as-sidqin, atau garis bawahi yang doa as-sidqinnya. Jadi doa as-sidqin maknanya adalah kata beliau yakni amrun haqqun wa waqi'un. Amrun haqqun wa waqi'un. Jadi amrun haqqun wa waqi'un ini makna dari apa? Doa as-sidqin. Apa maksudnya kata beliau? Jadi doa as-sidqin maksudnya adalah amrun haqqun, sesuatu yang nyata, wa waqi'un, dan real bakal terjadi.
amrun hakun, sesuatu yang bakal apa? Terjadi. Wa waqi'un, dan bakal real, nyata datang kepada kita. Bukan sekedar cerita-cerita, kematian kita sudah paham bahwasanya ini amrun hakun wa waqi'un. Kemudian kata beliau, ala ya sahi, ala ya sahi. Maksudnya adalah hada tarfimun. Ala ya sahi, sahinya ini kata beliau tarfim. Apa makna tarfim? Kependekan, ringkasan. Asalnya yakni ala ya sahibi. Jadi sahi asalnya apa? Sahibi. Tarfim maknanya ringkasan, kependekan. Ala ya sahi, wahai sahabatku, saudaraku. Asalnya apa? Ya sahibi. Beliau memberikan contoh, mislu Fatimatu, contohnya seperti Fatimah, turakhamu wa yuqal Fatimu. Fatimah misalkan kita ringkas, kita pendekkan, kita singkat menjadi Fatim. Fatim seperti di Indonesia ada singkatan Arab juga ada. Fatimah menjadi Fatim. Wa mislu, dan contoh juga di Quran, ya bena ummah. Di Quran ada kalimat ya bena ummah. Ibna ummah itu kata beliau murakhamatun, merupakan apa? Ringkasan, kependekan, singkatan. Asluha, asalnya apa? Ya bena ummi. Ya bena ummi itu asalnya. Jadi disebut apa? Tarhim, disingkat. Nah, itu sekilas tentang kata ala ya sahi, yaitu kependekan dari ala ya sahibi. Apa panggilan yang dia panggil? Kata beliau, fahuna qala. Di sini beliau berkata, ala ya sahi anta uridu anta. Wahai sahabatku, kamu yang saya inginkan. Kamu, anta. Yakni kata beliau, malakul maut, malaikat maut, yaqul, beliau berkata seolah-olah, ana uriduka anta. Yang saya inginkan adalah apa? Kamu, anta, iya kamu, bukan yang lain. Ma uridu ghairaka, ma uridu ghairaka. Saya tidak menginginkan orang lain. Ma di situ maknanya la. Ma di situ maknanya la. Ma uridu ghairaka maksudnya la uridu ghairaka. Saya tidak ingin yang lain. Jadi nggak bisa kita nyuruh orang lain aja baru saya, nggak bisa. Anta uridu anta, anda yang saya mau, yang mau kan. Terus kata beliau, seolah-olah faka'anna al-mauta qaribun minka wa muntaliqun ilaika. Faka'anna al-mauta qaribun minka wa muntaliqun ilaika. Seolah-olah al-maut qaribun, kematian itu apa? Amat sangat dekat. Wa muttaliqun ilaika, dan senantiasa nyamperin kita. Muttaliq senantiasa nyamperin, ngikutin, mengintai. Al-maut muttaliqun ilaika, senantiasa apa? Mengintai kita semua, ngikutin kita, mengarah pada kita. Dikejar terus kita mau kematian. Maka mau bagaimana gaya kita? Kita mau bergelimang harta, kita mau sibuk dengan kerjaan, kita lupa belajar, lupa ibadah, tetap muntaliqun ilaika. Kemudian akan apa? Ikutin kita terus. Karena kalau kita sudah paham seperti ini, di belakang kita ada kematian yang selalu mengikuti kita, seperti bayangan kita, maka jangan sampai apa? Ada satu celah pun yang kita lakukan untuk berbuat maksiat. Tiba-tiba setan, tiba-tiba kematian datang,
Nah, kita sedang maksiat, maka waliyadzubillah su'ul khatimah. Nah, kata beliau kemudian fayaqulu al-maut, setelah kematian itu mendekati kita, muntalib ilaika, senantiasa ngikutin kita, fayaqulu al-mautu, kemudian kematian bilang sama kita, ana uridu anta ma uridu ghairaka. Sekali lagi diulang, ana uriduka anta ma uridu ghairaka. Saya inginnya anda, kamu. Dipertegas lagi, anta, iya kamu, bukan yang lain. Ma uridu ghairaka, saya tidak ingin orang lain. Orang pengennya kamu kok nyuruh orang lain. Ma uridu anta, cuma diri kita yang diinginkan oleh kematian. Fannadhimu rahimahullah yaqul, jadi seolah-olah Abu Ishaq Al-Biri di bait ini sedang berbicara pada kita, yaqul, seolah-olah beliau berkata, ittanim waqtaka, manfaatkanlah selalu waktumu, jaga waktumu, manfaatkan ittanim waktumu. Kenapa? Fa inna al-mauta muntalikun ilaika, karena hakikatnya kematian mengejar siapa? Mengejar kita, kata beliau. Ilaika lam yantalik ila ghairika, gak salah alamat, gak bakal salah alamat, gak bakal ngejar yang lain. Yang dikejar siapa? Kita, muntalik ilaika. Maka kata beliau, iktani waqtaka, wahai muslimin, para penuntut ilmu, manfaatkan waktu Anda. Nah, ini barisnya yang kedua, wa tad'u kalmanunu du'a nasirati ala ya sahi anta uridu anta. Ini barisnya kedua. Nah, kemudian kita lanjut ke syarah bait yang ketiga. Kata beliau, summa ba'da dzalika, setelah menyampaikan yang di atas tadi, qala, beliau berkata berikutnya, inna fi hadhihi dunya abyasun wa uqala'u. Sedikit kita selingan, kalau kita flashback ke Rasulullah, uqala'u ini wazannya fu'ala'u, seperti fuqara'u, zumala'u. Makanya tidak boleh apa? Tidak boleh bertanwin. Jangan kita baca uqala'un, kata, tapi harus uqala'u, karena sesuai wazan apa? Fu'ala'u. Ya. Kata beliau, inna fi hadhihi dunya, sesungguhnya di dunia ini abyasun, banyak orang-orang yang cerdas, wa uqala'u, banyak orang-orang yang berakal. Akyas cerdas, uqala berakal. Siapa orang yang cerdas? Yang sampai PhD kan? Sampai doktor kan? Profesor kan? Bukan, kata beliau. Kata beliau, orang yang cerdas adalah lam yarkanu lid dunya. Lam yarkanu lid dunya. Orang yang cerdas, yang berakal adalah orang yang tidak tergoda dengan dunia. Orang yang tidak termakan sama dunia. Orang yang tidak membuat obsesinya selalu dunia. Lam yarkanu lid dunya. Hakikatnya dia sadar di dunia ini apa? Bukan tempat dan tujuan akhir, bukan. Cuma sebatas macam halte, numpang untuk bisa lanjut ke tujuan. Gak mungkin berlama-lama di halte dari stasiun, enggak. Kita hanya apa? Mampir di dunia sebentar. Maka bodoh sekali orang yang ingin kekuasaan di dunia tapi nggak bikin istananya di surga di akhirat kelak. Maka kata beliau kan, ya setelah mati, bagaimana kalau saya nggak ada amalnya nanti? Nah, ini orang-orang yang akyas, orang-orang yang cerdas.
Kemudian siapa lagi orang yang cerdas? Cirinya katakan semangat sodako. Beliau tidak katakan semangat tilawah Al-Quran. Beliau tidak katakan semangat sholat sunnah. Beliau tidak katakan ibadah yang lainnya, enggak. Tapi beliau katakan apa di sini? Talabul ilmi. Karena sudah mafhum kata para ulama. Ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan, sholat, sodako, puasa sunnah, sholat sunnah, birrul walidain, itu maslahatnya mayoritas untuk siapa? Dirinya sendiri, orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Alasan apa? Orang yang lain gak kebagian maslahatnya. Tapi ketika seorang untuk menuntut ilmu, belajar ilmu agama, maslahatnya untuk siapa? Bukan hanya diri sendiri, tapi untuk seluruh kaum muslimin. Makanya para ulama sepakat ibadah yang paling afdal setelah ibadah wajib adalah apa? Belajar ilmu agama. Jadi jangan dikira kita saat ini ngumpul tanpa pahala, tanpa nilai ibadah, enggak pahala ibadah. Apalagi jika kita laksanakan ibadah di bulan Ramadan, al-afan mudha'afah, pahalanya akan apa? Berlipat ganda. Makanya beliau di sini disebutkan orang yang cerdas, ibadah paling utamanya apa? Ta'allumil ilmi, ngaji, nuntut ilmu agama, belajar. Baru kemudian wadaril akhirah, yaitu orang-orang yang senantiasa menatap negeri akhirat, menatap negeri akhirat. Kenapa menuntut ilmu yang disandingkan ke akhirat? Kenapa tidak sedekah yang disandingkan ke akhirat? Kenapa puasa yang tidak disandingkan ke akhirat? Karena bisa jadi orang puasa itu melakukan dosa-dosa yang lain atas dasar kejahilannya. Orang yang sedekah bisa batal puasa sedekahnya atas dasar kejahilannya. Orang yang sholat bisa tidak berpahala atas dasar kejahilannya karena dia misalkan atau yang lain. Tapi orang yang menuntut ilmu yang inilah akan yang memperbaiki semuanya, sehingga ini yang paling berpengaruh terhadap akhiratnya. Ilmu lagi-lagi sesuatu yang paling berharga. Oleh karena itulah berbicara tentang dunia, kata beliau, faqala mu'atiban laka, faqala mu'atiban laka, maka beliau menegur kita, hei orang-orang yang cinta dunia, kata beliau. Apa kata beliau di bait yang ketiga? Araka tuhibbu irsan data khidrin abatta qalaqahal abyasu batta. Kata beliau, ada yang cinta dunia. Araka tuhibbu irsan, yang saya lihat tuhibbu, seolah-olah kamu mencintai, kamu sedang menyintai irsan, pengantin wanita, tapi yang tertutup dengan karung, bahasa kita apa? Kita sedang beli sesuatu ibarat kucing dalam karung. Kita udah terperdaya dengan isi dalam karung tersebut, padahal kita belum tahu isinya apa. Bisa ada cuma perumahan, pendek misalkan, bisa saja cuma gambar atau yang lain, receh. Tapi kita dikemas dengan karung yang bagus, kita terperdaya. Hakikatnya dunia demikian. Aroka, yang saya lihat, tuhibbu, kamu sedang mencintai irsan, seperti irsan pengantin wanita, tapi dakhidrin, yang tertutup, dibungkus dengan karung. Pengantin dalam karung, bukan kucing dalam karung. Menipu maksudnya, dunia itu sama-sama menipu. Maka banyak di dalam ayat, innama hadhihi dunya laibun wa lahu. Banyak ya ayat Al-Quran bahwa Allah katakan dunia hanya tempat leha-leha, gak manfaat, senda gurau, menipu. Dunia, tapi ketika Allah sebutkan akhirat, walad darul akhirah khairun wa abqa, paling baik dan lebih apa? Kekal selama-lamanya. Tapi dunia Allah sebutkan hanya tempat apa? Yang menipu. Ibarat kata beliau, irsan dan takhidrin, pengantin wanita, tapi tersebut pengantinnya ada di dalam karung, menipu. Atau mau nggak nikah dengan perempuan yang belum antum lihat misalkan, eksklusif dalam karung, meskipun dia gak di perempuan cantik, punya nasab baik, mau nggak seperti itu? Yakin nggak bakal mau, pasti apa butuh? Nah, ya kan? Butuh apa? Melihat secara fisik langsung.
Nah, kita orang yang berakal, kata beliau cerdas, sama seperti ini. Jangan mau menikahi perempuan, namun perempuan ini masih dalam karung, masih terbungkus, kita belum tahu, menipu. Sehingga apa? Kata beliau di bait sampingnya, abad kohal akyasu hatta, kata beliau. Al-Aqyas, orang-orang yang cerdas, kata beliau, abatta tolaqoha, sudah mengumumkan talak 3 kepada dunia. Sudah mengumumkan apa? Talak 3 sama dunia. Artinya apa? Ya dunia, saya gak butuh Anda, saya gak butuh kamu dunia. Udah pisah dia dengan apa? Dunia. Batta bahkan talak setalak-talaknya, pisah sebisa-bisanya. Ini siapa mengumumkan ini? Orang yang cerdas. Maka orang-orang yang terperdaya dunia ini selalu merengek-rengek sama dunia, minta dunia, ngejar dunia. Tapi orang yang akyas, apa makna akyas tadi? Orang yang cerdas, apa yang mereka lakukan? Mereka umumkan abatta tolaqoha, mengumumkan talak dunia, talak dunia, dipisah dunia sama beliau. Bukan hanya talak 1, 2, tapi batta, talak-talaknya langsung pisah. Langsung apa? Langsung pisah. Ini orang yang cerdas, kata beliau. Araka tuhibbu irsan la takhidrin, wahai pecinta dunia, yang saya lihat kamu itu sesungguhnya sedang mencintai dunia ibarat seorang perempuan, seorang pengantin, namun apa? La takhidrin, masih terbungkus dalam karung. Sehingga kalau orang yang cerdas, bagusnya, baiknya, abad tatola kohal akyas batta. Orang yang cerdas sudah mengumumkan talak dengan dunia. Nah, kita baca syarahnya di sini. Berikutnya kata beliau, araka tuhibbu irsan dan takhidrin. Yang tadi beliau katakan, yang saya lihat kamu mencintai pengantin wanita yang di dalam karung. Atau garis bawahi irsan dan takhidrinnya, atau garis bawahi irsan dan takhidrin, yakni yang dimaksud irsan dan takhidrin ibarat perempuan yang dibungkus karung. Kata beliau, yakni ad-dunya. Apa yang dimaksud? Dunia. Dunia ibarat seorang pengantin perempuan yang sengaja dibungkus dalam karung, menipu dia. Kita belum tahu aja dalamnya kan? Kita belum tahu aja dalam dunia ini, masih terbungkus, mata kita masih tertutup. Namun kalau kita yang sudah tahu, sudah merasakan manisnya ilmu, lezatnya ibadah, maka tersikaplah. Kita bisa melihat apa yang di dalam penutup tadi. Nah, berikutnya kata beliau, irsan maknanya al-arusu. Irsan maknanya arus. Apa arus? Pengantin perempuan. Arus maknanya apa? Nah, pengantin perempuan. Kemudian takhidrin, yakni al-mutakhabbiratu, al-mutaghattiyatu. Jadi takhidrin maksudnya apa? Yang mutakhabbirah, yang terbungkus. Al-mutaghattiyah, yang tertutup. Dunia terbungkus dalam karung tadi, tertutup. Mata kita tidak bisa melihat apa yang realitanya sesungguhnya dalam dunia ini, menipu semuanya. Ibarat apa tadi? Seorang arus yang takhidrin, yang terbungkus, tertutup dengan karung, menipu sekali beliau. Makanya kata penulis, kadunya ka'annaha mutaghattiyatun anka ma turiduka aslan. Seolah-olah beliau katakan dunia ini ka'annaha mutaghattiyatun anka, memang sengaja dibungkus, ditutup agar kamu senantiasa penasaran sama dunia. Ditutup jadinya apa? Penasaran apa sih dalam dunia ini, sengaja
ditutup dengan kita. Namun orang yang cerdas, kalau sudah tahu hakikat dalam dunia, nggak mau apa? Nggak mau ya kanun dia, nggak mau apa? Mengejar. Tapi kita yang tidak akyas pasti akan mengejar dunia yang meskipun dia disebutnya tadi ditutup tertutup. Padahal hakikatnya kata beliau, ma turiduka aslan. Ma di sini maknanya la. La turiduka aslan. Asalnya, aslinya dunia itu gak menginginkan kita. Kita cinta dunia, tapi dunia gak cinta kita hakikatnya. Kita cinta dengan perempuan tadi, pengantin tadi, tapi hakikatnya perempuan tadi gak cinta dengan kita. Bakal bisa gak itu berpasangan? Kayaknya gak bisa. Nah, kata beliau, dunia yang Anda cintai, namun hakikatnya dia gak cinta kepada kita, maka gak akan ada manfaatnya mencintai dunia. Maturi juga aslan. Sesungguhnya asalnya dunia tidak menginginkan kita semua. Sahabat dan halaman berikutnya. Masih kuat ya kawan? Ya, ngantuk dulu ya. Sayang ilmunya. Kalau kita belajar sambil ngantuk, sayang. Baik, sahabat dan halaman berikutnya. Araka tuhibbu irsan dan khidrin. Saya lihat kamu sedang mencintai perempuan yang tertutup dalam karung, padahal abad talaqahal akyasubanta. Orang yang cerdas sudah mengumumkan talak 3 kepada perempuan tadi. Maksudnya siapa? Dunia. Nah, berikutnya abadta, yakni maknanya qata'aha qat'ah. Bukan hanya qata'aha, tapi ditambahkan dengan qat'ah. Penekanan kata beliau. Abadta maknanya adalah qata'aha, memutus hubungan dengan dunia, qat'ah, seputus-putusnya. Memutus hubungan dengan dunia seputus-putusnya. Enggak, udah tidak akan ditengok lagi, tidak akan ditanyakan kabar lagi, enggak akan dikejar lagi. Qat'ah langsung qat'i, diputus seputus-putusnya. Siapa yang putus tadi? Al-aqyasu. Apa makna al-aqyas? Yakni al-uqala'u. Aqyas maknanya al-uqala, orang yang cerdas. Uqala jamak dari aqil. Aqil orang yang berakal. Aqil jamak yang berakal. Jamaknya uqala. Aqyas maknanya orang-orang yang cerdas. Maksudnya apa? Kata beliau, yakni al-uqala'u a'radu an hadhil khidri allati la yarawnaha li'aibin fiha. Maksudnya apa bait tadi? Abad talaqahal aqyasubat, kata beliau, yakni al-uqala, orang-orang yang cerdas tadi, a'radu an hadhil khidri, pasti dia akan a'rad, menjauhi, menghindar dari apa? Dari sesuatu yang ada dalam khidr tadi, dalam tutupan tadi, dalam karung tadi. Orang yang cerdas tak mau ngambil sesuatu, beli kucing dalam karung, gak bakal mau. Apalagi apa? Pengantin tadi, yang bakal hidup dengan dia sampai dia wafat. Rencana awal seperti itu, gak mungkin mau menikahi perempuan yang apa? Masih dalam karung tadi, belum diketahui seluk-beluknya, akhlaknya, agamanya, fisiknya, dan lain-lainnya. Kemudian kenapa dia nggak mau? Li'aibin fiha, khawatir sesuatu yang dalam karung tersebut ada apa? Ada aibnya, ada cacatnya, ada kekurangannya, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu kan beli kucing dalam karung. Kita
Kita beli sesuatu di marketplace, gambarnya bagus, karena kita nggak cerdas-cerdas, belinya ternyata pas nyampe barangnya KW, bahannya jelek, nggak sesuai dengan apa yang dipesan. Gambarnya iya bagus, tapi ketika dibeli nggak sesuai. Kecewa nggak kita seperti itu? Itu baru 10.000, 100.000, 200.000. Gimana kalau 3 juta kita beli? Gimana kalau kita beli 5 juta harganya? Kecewa nggak? Makin kecewa. Apalagi tergadaikan dengan kita yang akan kita beli adalah seorang istri. Istri yang masih dalam apa? Dalam karung, tentu nggak bakal akan mau kita, karena takut ada aibnya, takut ada cacatnya. Nah, kata beliau, fakada nikah dunia, demikianlah dunia, sekalian. Demikianlah dunia. Ibarat apa? Mislutil kal arus al mu'radu anha. Dunia itu demikian, seperti pengantin perempuan tadi. Arus seperti pengantin perempuan tadi, yang hakikatnya al mu'radu anha. Yang hakikatnya perempuan tadi selalu menghindar dengan kita, selalu menghindar dengan kita. Ibarat bayangan, kata Ibnu Qayyim, dunia tersebut. Dunia ibarat bayangan. Kalau kita kejar bayangan, pernah nggak dapat kita bayangan? Nggak pernah kita bakal dapat bayangan. Orang gila, kata Ibnu Qayyim, yang cuma kejar-kejar bayangan sampai 1 kilometer, 200 kilometer, nggak bakal dapat bayangannya. Tapi ketika dia putar balik membelakangi bayangan, alhasil apa? Bayangan tersebut akan ikutin kita. Dunia demikian, kata Ibnu Qayyim. Kalau kita kejar dunia, nggak bakal dapat. Tapi kita umumkan talak, kita putar balik, fokus ibadah, dunia tersebut yang akan datang pada kita. Nah, kata beliau, makanya dunia itu ibarat pengantin perempuan tadi. Hakikatnya dia senantiasa mu'rad anha. Hakikatnya selalu apa? Menghindar dari kita, cuek sama kita, gak akan pernah la yuridunaha, tidak pernah mau menginginkan kita. Hakikatnya dia gak cinta dengan kita dunia ini. Nah, maka kata beliau, orang yang cerdas harusnya fal'uqala'u a'radu an tilkal mar'atil mutakhaddirati. Nah, orang yang cerdas harusnya ketika sudah digituin tadi sama dunia gak cinta, selalu menghindar dari kita, kemudian kita belum tahu isi dalamnya itu apa hakikatnya karena masih tertutup. Kata beliau, hakikatnya orang yang cerdas dia harus a'radu, belakangin lagi, cuek lagi, tinggalkan lagi aktil kalmarati al-mutakhaddirati, tinggalkan lagi perempuan yang tadi masih dalam karung tadi, masih tertutup tadi. Orang yang cerdas demikian. Daripada dapat resiko, mendingan gak usah. Ini dunia. Orang yang cerdas hakikatnya dia meninggalkan dunia yang dia belum tahu isi dalamnya apa. Khawatir, kata beliau, liwujudi aibin fiha batiniyin. Liwujudi aibin fiha batiniyin. Kenapa orang yang cerdas harus meninggalkan dunia, harus meninggalkan perempuan yang tertutup tadi? Jangan sampai dapat resiko apa? Wujudi aibin, kita dapat aibnya, kita dapat cacatnya, batini yang tersembunyi dalam tutupan tadi. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa, ya kan? Bisa jadi malah buruk agamanya, buruk parasnya, buruk nasabnya, buruk perangainya. Kita nggak tahu. Maka orang yang cerdas daripada kena resiko, mendingan tinggalkan. Khawatir ada apa tadi? Aibin fiha batiniyin, ada aib, ada cacat yang tertutup di dalamnya. Maka kata beliau, fa'aridu anha, udahlah tinggalin dunia, kejar akhirat, fokus belajar, talabul ilmi, fokus belajar, tinggalin dunia. Nah, makanya kita lanjut, kata beliau, lidzalika qala, oleh karena itu qala, beliau berkata, araka tuhibbu irsan dzata khidrin, saya melihat yang kamu sedang cintai adalah seorang perempuan yang terletak
karung. Nah, ini kembali di garis bawahi irsan dzata khidrin, di garis bawahi irsan dzata khidrin. Maksudnya kata beliau mutakhaddiratun, dunia perempuan tadi mutakhaddirah, itu maknanya tadi terbungkus, mutaghadiyah tertutup, mutahajjibah tersegel, ya kita nggak bisa lihat isi dalamnya itu apa, terbungkus, tertutup, tersegel, terhalangi kita. Kemudian dia ditutup, dia dibungkus bukan karena bagus, bukan karena ada baiknya, tapi apa? Lakin fiha uyubun dakhiliyah. Kenapa dia dibungkus tadi? Karena hakikatnya tahu bahwasanya fiha, di dalam dunia tadi, di dalam perempuan tadi, uyubun dakhiliyah, ada cacat-cacat di dalamnya, ada keburukan-keburukan apa? Di dalamnya, maka dibungkus sama dia tadi. Nah, dunia demikian. Syaitan berusaha membungkus dunia seindah-indahnya. Syaitan berusaha membungkus dunia segemerlap-gemerlapnya. Nah, kita orang yang cerdas harus tahu isinya itu buruk, isinya itu dunia gak ada baiknya. Maka kata beliau, itu berpalingan dari dunia. Kemudian baris berikutnya kata beliau, abadta talaqaha, abadta talaqaha. Orang yang cerdas tadi sudah mengumumkan talak. Maksudnya apa? Ai at-talaqul madtutu bis salasi, at-talaqul madtutu bis salasi. Bukan talak yang bisa balik lagi, bukan yang ada perjanjian nanti rujuk lagi, enggak, langsung madtut bis salas, langsung talak 3, pisah langsung. Ini siapa yang mengumumkan ini? Siapa yang mengumumkan demikian? Orang yang cerdas, akhirnya tadi langsung qata'an, diputus seputus-putusnya hubungan dengan dunia. At-talaq al-mabtutu bis-salas, langsung talak 3. Nah, makanya kata beliau, abatta talaqal amyasu batta. Orang yang cerdas langsung memutus hubungan, mentalak dunia seputus-putusnya. Apa maksudnya? Kata beliau, fahum a'radu an tilkal mar'ati wa kadzalika al-uqala. Orang yang cerdas fahum a'radu, harusnya baiknya dia a'radu, berpaling antil kalmarati, harusnya dia berpaling meninggalkan perempuan yang tadi yang masih di dalam apa? Dalam karung. Harusnya demikian. Wa kadzalika al-uqala, demikian juga orang yang cerdas, orang yang berakal juga demikian. Orang yang cerdas harusnya apa? Tinggalkan perempuan tadi. Demikian pula orang yang berakal, tinggalkan dunia. Kenapa demikian? Kata beliau, syubbihat dunya bitil kalmar'atil mutallaqati, mislu ma qala Aliyun ibnu Abi Thalib. Kata beliau, dunia syabbaha, disamakan bitil kalmar'atil mutallaqati, dunia disamakan seperti perempuan yang ditalak tadi. Perempuan ibarat siapa? Dunia ibarat siapa? Perempuan yang ditalak tadi. Apa sebabnya? Kata beliau, sebabnya ini seperti mislu ma qala, seperti yang dikatakan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib. Apa yang Ali bin Abi Thalib katakan kalimatnya? Insyaallah. Ya dunia, laqad talaqtuka salasan. Ya dunia, laqad talaqtuka salasan.
Hei dunia, kata beliau. Kata Ali bin Abi Thalib, laqad talaqtuka, sungguh. Qad di sini untuk tahqiq, sungguh. Karena talaqtu fi'il madhi, sungguh saya sudah umumkan talak 3 pada kamu. Kata siapa nih? Ali bin Abi Thalib. Maka jadilah Ali bin Abi Thalib seorang sahabat yang dikenal sebagai ulamanya sahabat. Orang yang cerdas di kalangan siapa? Sahabat. Kenapa sebabnya? Di antaranya tadi, dia sudah mengumumkan talak dulu dengan apa? Dunia. Nah inilah sebabnya terkadang penuntut ilmu di zaman kita sekarang banyak tidak maksimal dalam belajar, jujur saja, karena porsi antara dunia dengan belajarnya nggak balance, nggak sama. Kita boleh mengejar dunia, boleh tidak? Boleh, tapi secukupnya. Kata Allah Ta'ala, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Fokus kita mana? Akhirat. Fokus kita akhirat, kata Allah. Tapi Allah juga sebutkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kehidupan kita, bagian kita di dunia. Kalimatnya jangan lupakan, bukan jangan dikejar, bukan jangan ditinggalkan, enggak, tapi apa? Secukupnya. Maksudnya apa? Yang penting kita bisa untuk kebutuhan keluarga, cukup untuk masalah kita belajar, sudah. Mau berangan-angan lebih tinggi, utamanya untuk apa? Akhirat. Nah, maka kata beliau di sini kita harus proporsional, menimbang antara akhirat dengan dunia kita. Terakhir kata beliau, fahuna yaqulu laka. Jadi Abu Ishaq al-Ilbiri seolah-olah huna di sini. Ya di sini beliau seolah-olah berkata pada kita, sedang nasihati kita. Apa nasihatnya? Annal uqala talaqu ad-dunya kama talaqu tilkal arusal madmumata. Kata beliau, annal uqala, sesungguhnya orang yang cerdas, orang yang berakal, talaqu ad-dunya. Baiknya siapa? Baiknya mereka sudah mentalak dunia, baiknya meninggalkan dunia, sebagaimana talaqu tilkal arusal madmumata, sebagaimana mereka telah mentalak, mengumumkan pisah kepada siapa? Perempuan yang madmumah, perempuan yang tercela tadi, perempuan yang ada aibnya tadi, perempuan yang punya keburukan tadi. Siapa yang mengumumkan tadi? Al-Aqyas, lagi-lagi orang yang cerdas. Pesan terakhir dari beliau, maknanya pesan yang disampaikan di sini, annahum a'radu an-du'anid dunya, bahwasanya mereka a'radu. Apa makna a'radu tadi? Berpaling, menghindar, meninggalkan ad-dunya. Orang yang cerdas hakikatnya a'radu 'anid dunya. Mereka harus apa? Meninggalkan dunia. Wa zahidu fiha, hidup dengan zuhud atau secukupnya saja dengan dunia. Orang yang cerdas hidup apa? Dengan zahid, zuhud, secukupnya saja dengan dunia. Wa aqbalu 'ala daril akhirah, pasang target yang jadi prioritas kita adalah apa? Akhirat. Pasang target yang jadi prioritas kita adalah akhirat. Tinggalkan dunia, cari makan, cari rezeki secukupnya saja, nggak perlu tertipu dengan dunia tadi. Dan yang paling fokus adalah apa? Fokus pada akhirat. Dan jembatan paling utama untuk bisa kita dihantarkan ke akhirat, yang paling utama apa ibadahnya? Thalabul ilmi. Jembatan yang paling utama yang bisa menyelamatkan kita sampai ke akhirat adalah thalabul ilmi. Banyak-banyak ngaji, banyak-banyak menuntut ilmu. Dengan pengajian seperti ini, dengan thalabul ilmi seperti ini, kita tersadarkan jadi dunia itu sangat hina, sangat receh.
kita terbangkitkan semangatnya. Coba kalau kita tidak mengikuti majelis-majelis ilmu, nggak ada bedanya kita, kata Nabi, kalbahaim. Seperti apa? Binatang ternak, hidupnya cuma makan, cuma tidur, buang air, menikah. Mirip binatang kita. Kalau hidupnya cuma demikian saja. Kata seorang ulama Indonesia mengatakan, Buya Hamka mengatakan, kalau kita hidup cuma makan saja, hidup cuma buat cari makan saja, mohon maaf, kita nggak ada bedanya dengan kirdun. Kita nggak ada bedanya dengan apa? Kirdun. Apa mana kirdun? Karena monyet. Karena kirdun cuma makan. Kadang tangan kanannya masih ada, tangan kiri juga ada, pakai kaki juga, pakai mulut juga. Kirdun demikian, makan. Terus kemudian kalau kita hidupnya cuma nikah, kita sama seperti hison. Gak ada bedanya. Apa hison? Udah, hidupnya cuma nikah, mirip seperti kambing. Nah inilah yang membedakan manusia dengan binatang apa? Ibadahnya. Manusia hidup dalam aturan. Nah di antara aturan yang berlaku dengan kita adalah apa? Kita harus banyak-banyak menuntut ilmu. Nah terakhir di bawah kita bacakan hasyiah atau footnote, catatan kaki di bawah. Ini lanjutan dari perkataan Ali bin Abi Thalib tadi. Ya dunia, kata Ali tadi, laqad talaqtuka salasan. Nah di bawahnya sekarang ada footnote-nya, ada catatan kaki. Dzakarahu Abu Nu'aim al-Asbahani. Perkataan Ali bin Abi Thalib tadi disebutkan oleh Abu Nu'aim al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya wa Tabaqatil Asfiya, dalam kitab Hilyatul Awliya dan Tabaqat Al-Asfiya. Shad itu maknanya safhah. Shad maknanya apa? Safhah. Halaman 85. Jim maksudnya mujallad. Mujallad jilid bahasa kita. Jilid yang pertama. Safhah 85. Jilid mujallad yang pertama. Apa kata beliau? Ilayya tadarrat dunia, kenapa Anda selalu berusaha tipu saya? Kenapa Anda selalu berusaha tipu saya? Tagarrat ilayya tasyawwafat, atau bukan, ilayya tagarrarta, kita baca ilayya tagarrarta. Wahai dunia, kenapa Anda senantiasa berusaha tipu saya? Ilayya tasyawwafta, kenapa Anda senantiasa melambai-lambai, manggil kepada saya? Hayhata, jauh sana, tinggalin saya, hayhata, jauh saya, iba'at, jauh dari saya, menjauhkan dari saya. Di Quran ada hayhata, lima tu'adun, menjauhlah, hayat, menjauhlah. Kata Ali bin Abi Thalib, Qurri ghairi, tipu saja orang selain saya. Silakan Anda tipu orang yang tidak cerdas seperti saya, orang yang terperdaya dengan dunia, silakan tipu mereka. Kalau saya qad battatuka salasan, kalau saya itu sudah mengumumkan talak kepada kamu. Ini berkata dengan siapa? Dunia. Kenapa Ali bin Abi Thalib mentalak dunia? Fa'umruka qasir, masa dunia itu sangat apa? Sangat pendek. Apa yang kita hidup di dunia bermegah-megahan, padahal cuma berapa puluh tahun. Kita bangun rumah susah payah, jadi cuma berapa puluh tahun. Setelah itu apa? Kita nggak bisa bawa ke akhirat. Kita nabung untuk berbagai macam harta kita, selama-lamanya kita pakai. Puluhan tahun saja, bahkan hanya hitungan hari. Fa'umruka qasir, durasi Anda dunia pendek. Ngapain saya kejar? Wa majlisuka, berikutnya hakir. Wa majlisuka hakir, dan posisimu, tempatmu itu hakir. Dunia itu sangat hina. Kalau kita mau cari kedudukan, pangkat, kehormatan duniawi, itu hakir hakikatnya, ikhwan. Apa hakir? Hina, rendah kita, hina sekali, hakir. Wa khataruka yasir, kemana khatar? Yaitu bahaya
yang engkau ancam pada saya, ya Yasir, mudah bagi saya mengatasinya. Dunia yang ngancam kita kemiskinan, kata Ali, mudah bagi saya mengatasinya. Saya punya hati yang lapang, kemiskinan bukan menjadi masalah. Dunia mengancam kita bagaimana kalau kita nggak kerja, anak makan apa besok misalkan. Yasir, kata Ali bin Abi Thalib, mudah baginya karena Allah Ar-Razzaq. Jadi sekali lagi kalimat-kalimat seperti ini bukan memotivasi kita untuk goyang kaki di rumah, bukan. Yang garis bawah ya. Kalimat seperti ini bukan meminta kita untuk jadi zuhud, baju compang-camping, bukan. Tapi di sini mengajak kita untuk proporsional dalam mencari dunia, ya. Karena banyak di antara kita mungkin ketika dihadapkan dunia dengan akhirat belajar, padahal dunianya sudah cukup. Katakan sudah cukup, tapi ya masih sibuk kejar dunia. Kerja sudah 7 jam misalkan, ada kesempatan buat lembur, ada kesempatan buat belajar, kira-kira diambil mana biasanya? Lemburnya. Padahal kerjanya udah 7 jam, 8 jam, masa nggak cukup kerja 8 jam, belajar sementara cuma 1 jam, lemburnya nambah 3 jam lagi. Nah ini karena kita mengesampingkan akhirat karena siapa? Karena dunia. Itu garis bawahnya, bukan permintaan untuk zuhud pakai baju compang-camping minta-minta, enggak. Tapi harus apa? Proporsional. Makanya kata Ali bin Abi Thalib tadi, wa fataruka yasir, ya. Ancamanmu ringan bagi saya, nggak ada apa-apanya, nggak ngefek. Min qillatiz zat. Duh ya Allah, saya hidup di dunia ini sangat sedikit bekalnya. Qillah sedikit, zat bekal. Saya hidup di dunia ini bekalnya masih sedikit, masih pas-pasan. Wabu di as-safar, sementara perjalanan di dunia ini sangat jauh. Perjalanan sangat apa? Jauh. Wawah syakit tori, dan di jalan saya cuma sendirian, gak ada yang nemenin. Nanti ketika kita dihisab, gak ada yang dapat membantu kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari nanti gak ada tuh yang nolongin kita, saudara kita gak ada, bapak kita gak ada, ibu kita gak bisa nolongin, anak kita gak bisa nolongin, teman kita gak bisa nolongin. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari tersebut masing-masing ngurus urusannya sendiri. Maka kata beliau, min qillatiz zat, boro-boro mau mikirin dunia, bekal untuk akhirat aja pasti apa? Masih sedikit. Ya orang cerdas mikirnya begini. Wa bu'dis safari, sementara perjalanannya panjang, bu'd ba'id, panjang perjalanannya. Wa wahsyatit thari, sementara di jalan cuma apa? Sendiri. Nah inilah hakikatnya orang yang cerdas, mereka mengumumkan talab dengan dunia. Nah sampai sini dulu ya sekalian pembahasan kita. Intinya adalah kita 2 bait di sini kita dapati. Pertama, kita harus senantiasa memikirkan bahwasanya kita hidup pasti ada apa? Ajalnya, pasti akan menemukan kematian kita, dan kematian tadi senantiasa melambai pada kita. Ya sahi anta uridu anta, mau kemana? Saya yang kamu inginkan, bukan orang lain. Terus kemudian baris ketiga, bait yang ketiga, yaitu kita jangan terperdaya dengan dunia. Dunia ibarat apa? Orang pengantin perempuan yang sengaja dibungkus, ditutup, ibarat beli kucing dalam karung. Dia dibungkus bukan karena bagusnya, bukan, tapi untuk menutupi aibnya. Orang yang cerdas mengumumkan talak 3 pada dunia. Tadi kita baca sama-sama ya Pak, yang ada di halaman ketiga. Jadi agak sedikit ada memori yang masuk ke kita matanya. Kita baca sama-sama di halaman ketiga, silahkan dilihat. Berikutnya untuk bisa sering dengarkan bait-bait ini, insya Allah bisa sebagai modal untuk hafalan kita, ingatan kita. Nah, kita baca 1 sampai 3, bait sampai 3 teman. Ada akal atau juga sudah ketemu Pak? Halaman yang ketiga paling atas. Kita baca 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala.
الأيام فتى تفوت فؤادك الأيام فتى تفت فؤادك الأيام فتى تفوت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتنحت جسمك الساعة نحسا. Yang mana pada apa sekarang kita? Halaman 3 Pak? Halaman 3 awal. Masya Allah. Pesan bingung banget ya. Tahu kan? Tafuttu fuadakal ayyamu fatta تفوت فؤادك الأيام فتى wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta وتنحت جسمك الساعة نحسا wa tad'uka al-manunu du'a sidqin وتدعوك المنون على صدق وتدعوك المنون دعاء صدق وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت 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 أراك تحب عرسا ذات خدر 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 أبت طلاقها الأبياس بتا أبت طلاقها الأبياس بتا أبت طلاقها الأبياس بتا أبت طلاقها الأبياس بتا. Nah, ini bait yang pertama sampai yang ketiga, insyaallah. Oke. Mulai pertemuan sekarang dan besok di akhir kita akan membaca bait yang kita bahas, bukan dihafal dibaca saja. Mudah-mudahan di sini setidaknya bisa nyempil di memori kita ingatan apa yang sudah pernah kita bahas. Nah, insyaallah kita lanjutkan di hari Kamis nanti besok kita libur hari Rabu. Wassallallahu wasallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.